Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum Keluarga Islam, yaitu Bapak Dr. Haji Syafaat Anugrah Pradana MH, dan teman-teman mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare yang kami banggakan. Perkenalkan, saya atas nama Fatnur Rizka Robani dengan NIM 2520203874130041 yang akan mempresentasikan makalah dengan judul Perubahan Gender dalam hukum keluarga Islam. Yang pertama, kami akan menyampaikan latar belakang. Perubahan gender dalam hukum keluarga Islam merupakan isu penting yang mencerminkan dinamika perkembangan hukum Islam di era modern. Hukum keluarga Islam secara tradisional menempatkan peran laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berbeda, terutama dalam hal tanggung jawab, kepemimpinan, serta hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender, muncul berbagai pembaruan dan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan sosial dan perubahan zaman. Dalam praktiknya, perubahan pandangan terhadap gender dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat dari penafsiran ulang terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian. Pergeseran ini muncul karena meningkatnya pendidikan, peran sosial perempuan, dan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern. Sejumlah negara muslim, termasuk Indonesia, telah melakukan reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam mampu beradaptasi dengan konteks zaman dan tetap menjaga nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum. Kemudian, rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana konsep gender dalam Islam dan bagaimana perannya dalam masyarakat. Kedua, apa saja perubahan yang terjadi dalam hukum keluarga Islam terkait gender dan bagaimana implementasinya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah definisi dan konsep gender di dalam Islam. Peran gender dan perannya dalam masyarakat. Perubahan gender dalam hukum keluarga Islam merupakan refleksi dari dinamika sosial dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang terus berlangsung. Hukum keluarga Islam secara tradisional memuat aturan yang membedakan peran laki-laki dan perempuan seperti dalam hal kepemimpinan rumah tangga, pembagian warisan, dan tanggung jawab nafkah. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan kepentingan kesetaraan dan keadilan, muncul reinterpretasi terhadap ketentuan tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan zaman. Hukum Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap ijtihad, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian terhadap konteks sosial dan menghilangkan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, partisipasi sosial, dan peran publik perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam banyak kasus, perubahan pandangan terhadap peran gender mendorong lahirnya pembaruan hukum keluarga Islam, baik melalui legislasi maupun melalui putusan-putusan pengadilan agama. Misalnya, jurisprudensi yang memberikan hak lebih adil bagi perempuan dalam perkara perceraian, perwalian anak, dan nafkah menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan tanpa bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, pandangan Islam tentang gender dan kesetaraan gender. Dalam Islam, konsep gender dipandang sebagai bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan manusia. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu asal yang sama, yaitu dari jiwa yang satu, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1.
Hal ini menunjukkan bahwa secara spiritual dan kemanusiaan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Kesetaraan ini tidak berarti harus identik dalam seluruh aspek kehidupan, melainkan memiliki peran yang saling melengkapi sesuai dengan fitrah dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam pandangan Islam, keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13. Seiring perkembangan zaman, konsep kesetaraan gender dalam Islam seringkali disalahpahami sebagai bentuk penyeragaman peran antara laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam telah menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat dan memberikan hak-hak yang jelas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Misalnya, perempuan memiliki hak atas pendidikan, hak memiliki harta, hak bekerja, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh perempuan di masa Rasulullah SAW seperti Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Aisyah. Dengan demikian, Islam memandang kesetaraan gender bukan sebagai upaya meniadakan perbedaan biologis dan sosial, melainkan sebagai keseimbangan dalam hak dan kewajiban untuk mencapai keadilan yang hakiki. Lebih jauh lagi, kesetaraan gender dalam Islam juga diwujudkan dalam prinsip musawa atau persamaan, adalah atau keadilan, dan rahmah kasih sayang. Ketiga prinsip ini menjadi landasan dalam membangun hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip tersebut menghendaki adanya pembagian peran yang adil, bukan diskriminatif. Dengan demikian, Islam secara substantif telah mengajarkan kesetaraan gender yang berlandaskan nilai-nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan, bukan berdasarkan pada ideologi atau tekanan sosial semata. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Islam sejatinya telah memberikan ruang luas bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan secara aktif dan seimbang dalam membangun kehidupan yang adil dan bermartabat. Selanjutnya, tinjauan hukum keluarga Islam tentang gender. Hukum keluarga Islam merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup kehidupan keluarga, meliputi pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, dan perwalian. Dalam konteks gender, hukum keluarga Islam seringkali menjadi sorotan karena dianggap merefleksikan perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Namun, secara prinsip hukum Islam tidak bertujuan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk mengatur keseimbangan hak dan kewajiban agar tercipta keadilan dalam kehidupan keluarga. Misalnya, suami bekerja memberikan nafkah dan melindungi istri, sedangkan istri memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan keluarga dan memberikan dukungan moral. Pembagian peran ini bukan sebagai bentuk ketidaksetaraan, melainkan upaya menciptakan keharmonisan dan keadilan berdasarkan kodrat dan tanggung jawab sosial masing-masing pihak, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nisa ayat 34. Reformasi hukum keluarga di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka hukum Islam. Misalnya, melalui kompilasi hukum Islam, perempuan diberikan hak yang lebih jelas dalam perkara perwalian, perceraian, dan hak asuh. Dengan demikian, hukum keluarga Islam bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Kemudian, analisis tentang bagaimana hukum keluarga Islam memandang peran gender dalam keluarga. Dalam hukum keluarga Islam, peran gender dalam keluarga dipandang sebagai bentuk keseimbangan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, bukan sebagai prioritas salah satu pihak. Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal ketakwaan dan beramal soleh, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Namun, dalam konteks keluarga ini, Islam memberikan pembagian peran yang proporsional berdasarkan kemampuan biologis dan sosial masing-masing. Suami memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin keluarga yang wajib memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada istri serta anak-anaknya. Sementara istri
berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, mendidik anak, dan memberikan dukungan emosional kepada suami. Pembagian peran ini tidak dimaksud untuk merendahkan posisi perempuan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan dan saling melengkapi dan dalam menjalankan fungsi keluarga secara harmonis. Banyak pemikir Islam kontemporer menilai bahwa konsep qawamah ini perlu dipahami secara kontekstual, bukan sebagai legitimasi dominasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ekonomi. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik, memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Hal ini tercermin dalam berbagai reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim termasuk di Indonesia ini, di mana perempuan memiliki hak yang sama dalam hal perceraian, hak asuh anak, dan warisan sesuai prinsip keadilan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam pada hakikatnya menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar, yang saling melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah. Kemudian perubahan gender dalam hukum keluarga Islam. Dulu peran laki-laki dalam keluarga sangat dominan, baik dalam hal kepemimpinan, hak talak maupun pembagian warisan. Namun seiring meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia, banyak negara dengan sistem hukum Islam mulai melakukan reformasi terhadap hukum keluarga. Misalnya, pembatasan hak talak sepihak oleh suami dengan mewajibkan proses pengadilan, pengakuan hak istri untuk mengajukan gugatan cerai atau khulu, serta pemberian hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Reformasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum keluarga Islam yang bersifat patriarkis menuju pendekatan yang lebih egaliter dan berorientasi pada keadilan substantif. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pandangan terhadap peran perempuan di ranah domestik dan publik. Jika sebelumnya perempuan dianggap hanya memiliki peran utama dalam rumah tangga, kini hukum keluarga Islam di banyak negara memberikan pengakuan terhadap peran perempuan sebagai individu yang mandiri secara hukum dan ekonomi. Perempuan dapat menjadi wali bagi anaknya dalam kondisi tertentu, memiliki hak atas nafkah pasca perceraian, serta berhak atas akses pendidikan dan pekerjaan tanpa harus kehilangan kedudukannya sebagai istri dan ibu. Nah, di Indonesia misalnya, kompilasi hukum Islam dan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dalam beberapa aspek hukum keluarga, perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah seperti al-adl, kemaslahatan, al-maslahah, dan at-tawazun, keseimbangan. Kemudian salah satu contoh perubahan gender dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat pada reformasi hukum di Tunisia. Nah, di Tunisia ini sejak diberlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1956, Tunisia menjadi salah satu negara muslim pertama yang memperkenalkan kebijakan progresif dalam kesetaraan gender di bidang hukum keluarga. Pemerintah menghapus praktik poligami, memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perceraian, serta mengatur usia minimum pernikahan yang sama bagi keduanya. Selain itu, proses talak tidak lagi dapat dilakukan sepihak oleh suami, tetapi harus melalui prosedur keputusan pengadilan. Reformasi ini didasari pada prinsip keadilan dan maqasidus syariah yang menekankan perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Nah, secara kesimpulan, bahwa hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pandangan Islam tentang
gender menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan Allah, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak dan kewajiban, meski perannya dapat berbeda sesuai konteks sosial dan biologis. Namun praktiknya reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah yang lebih adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal pernikahan, perceraian maupun pengasuh anak. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.